Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat hari ini. Nah, kali ini saya mau nunjukin kolam ikan nila saya nih. Saya punya 3 kolam ikan nila. Ini yang pertama. Ikan nila di kolam ini ukurannya kira-kira beratnya kira-kira 250 gram per ekor nih. Ya, jadi kalau lihat jumlahnya mungkin ada sekitar 50 lebih kali ya. Nah, yang ini kolam indukan nih, teman-teman nih. Beratnya per ekor kira-kira 500 gram nih atau setengah kilo ya. Induk dari semua ikan nila yang ada di kolam lainnya nih ya. Ini adanya di kolam yang ini. Untuk mencapai ukuran sebesar ini, teman-teman, ini kira-kira butuh waktu sekitar 5-6 bulan. Jadi dia dari waktu kecil ya. Jadi indukan yang ada di kolam ini juga sebenarnya anakan dari indukan-indukan sebelumnya gitu. Jadi saya melihara ikan nila ini jadi banyak gini tuh bukan beli bibit ya, tapi memang hasil ternak gitu. Jadi dia ini anakan dari indukan yang ada sebelumnya gitu. Kalau teman-teman mau lihat gimana awalnya saya melihara ikan nila tuh, bisa dilihat di video saya sebelumnya. Jadi awalnya cuma sedikit, cuma sekitar 50 ekor apa ya kalau nggak salah. Itu juga kan nggak jadi semua kan, ada yang mati, ada yang dimasak gitulah ya. Untuk melihara ikan nila kayak gini juga nggak ribet-ribet banget sih ya teman-teman ya sebenarnya ya. Jadi yang dilakukan itu yang harus dilakukan itu cuma rajin ganti air aja sih sebenarnya, nggak pakai apa ya, obat-obatan kimia macem-macem gitu ya. Ini juga untuk bikin kolamnya juga nggak ribet kan, sekarang kita tinggal beli kolam terpal gitu ya yang banyak dijual juga di toko online. Terus untuk rangkanya itu, kalau saya kebetulan bikin dari pintu nih ya, jadi dari rangka pintu yang udah nggak dipakai gitu ya, saya pakai untuk buat rangka kolam terpal gitu. Nah ini kebetulan ada 2 yang rangkanya dari pintu. Nah kalau ini kolam anakan ya teman-teman ya. Nah ini anakan dari indukan ikan nila yang ada di kolam tadi yang saya ceritain tadi. Nah, anakannya ya, ukurannya kira-kira sekitar ada yang 3 cm sampai dengan 10 cm nih ukurannya ya. 3 cm sampai 10 cm panjangnya. Nah ini nggak rata ya ukurannya ya, karena memang mesti disortir gitu sebenarnya. Kalau saya sih agak malas aja ya gitu ya nyortirnya gitu, jadi biarin aja digabung aja. Nah kalau kolam yang ini saya bikinnya dari bambu, buat rangkanya dari bambunya dibentuk gitu ya, terus terpalnya tinggal dimasukin aja. Beli bambunya juga nggak terlalu mahal ya teman-teman ya, kurang lebih ongkosnya paling cuma 90.000 nih ya untuk beli bambunya ya. Untuk teman-teman yang mau coba usaha budidaya ikan nila, sebenarnya ini prospeknya sangat menjanjikan ya. Sepengalaman saya ya, selama kurang lebih 2 tahun lah ya melihara ikan nila nih ya, budidaya ikan nila. Jadi dia tuh bisa dibilang tanpa dirawat yang bener-bener serius, ini tuh hasilnya bisa banyak banget teman-teman ya. Selain hasil anakannya, juga dia termasuknya cepat besar gitu ya, nggak ribet gitu. Makanannya juga paling cuma pelet, kadang-kadang dikasih kangkung aja tuh dia mau gitu loh. Atau biasanya dia makan lumut gitu kan ya, di kolam ini kan banyak tumbuh lumut tuh ya. Nah dia tuh biasanya cuma makanin lumut-lumut yang ada di kolam itu gitu. Cuma memang mungkin mempengaruhi pertumbuhannya gitu ya, kalau misalkan dikasih makan pelet rutin gitu ya, sehari 2 kali mungkin ya, itu bisa lebih cepat besar ikan-ikan ini ya. Tapi kalau nggak dikasih makan rutin, pertumbuhannya jadi melambat.
Nah ini juga saya stok kangkung ya teman-teman ya, jadi nanam kangkung sendiri juga untuk pakan ikan nila ini nih. Jadi memang awalnya konsepnya tuh aquaponik ya, memelihara ikan sambil menanam tumbuhan. Dalam hal ini mungkin sayuran gitu ya. Sayuran yang saya pilih waktu itu adalah kangkung sama sawi gitu. Cuma karena banyak kendala dalam operasionalnya, akhirnya nggak jadi aquaponiknya gitu. Justru malah kangkungnya tuh dibuat pakan ikan nila. Jadi sebenarnya alternatif pakan untuk ikan nila ini banyak ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya kita cuma mengandalkan pelet juga untuk pakannya lumayan berat gitu ya. Karena kan harganya lumayan ya. Kalau saya biasanya pakai pelet curah ya. Harganya sekitar Rp12.000 per kilogram. Kalau misalnya ikannya ada banyak gitu ya, makannya juga sering. Jadi kan kalau rutin kan 2 kali sehari ya, itu kan pengeluaran kita untuk pakannya juga jadi lumayan teman-teman ya. Untuk sirkulasi airnya saya cuma menggunakan pompa akuarium nih ya teman-teman ya. Jadi yang penting tuh ada air yang berputar aja gitu ya, ada sirkulasi airnya. Terus ada udara yang bisa membentuk kandungan oksigen dalam air. Jadi ikan kita tuh sehat, nafsu makannya juga kuat gitu ya teman-teman ya. Dan ikan tuh nggak gampang stres, jadi dia pertumbuhannya tuh bisa maksimal. Kalau misalnya ikan ini udah stres, nafsu makannya hilang gitu ya, ya susah gitu, pertumbuhannya akan menjadi lambat. Untuk bisa melihat ikan nila ini stres atau tidak itu biasanya kita bisa lihat dari gerak-geriknya teman-teman ya. Kalau misalkan dia udah mangap-mangap gitu ya di permukaan air, artinya dia stres gitu ya. Jadi dia kalau stres itu membutuhkan oksigen yang lebih banyak. Biasanya peristiwa itu tuh terjadi kalau kadar oksigen dalam airnya kurang, atau juga mungkin kalau airnya itu kotor gitu ya, mengandung amoniak yang terlalu banyak gitu. Itu juga ujungnya sebenarnya mengurangi kadar oksigen dalam air sih. Kejadian itu juga sebenarnya kadang-kadang terjadi kalau airnya tuh baru diganti teman-teman ya. Jadi dia tuh akan stres dulu gitu untuk bisa beradaptasi dengan kondisi air yang baru. Oke, segitu dulu cerita tentang ikan nila saya ya teman-teman ya. Di kesempatan yang lain nanti akan saya ceritakan lagi bagaimana perkembangan dan pertumbuhan ikan nila saya. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.